Telur daerah sini, tapi wah, nyaris tak terlihat lagi. Nah, ini dia ya, kelihatan ya. Ini bukti telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Jadi beberapa hari lalu kita sudah membuat video murai batu ini ya. Nah, jadi dalam video kemarin bahwasanya kalau dalam 3 hari ke depan murai batu ini tidak bertelur, maka kita akan cabut. Jadi di sini saya jadi bingung. Ya, bingungnya itu dikarenakan murai batu ini sebenarnya tadi nelur, tapi telurnya dipecahnya. Ya. Nah, bingungnya bukan karena dia mecahkan telur, tapi dikarenakan pagi tadi itu ada kucing yang ganggu sehingga burung ini stres. Ya sampai naik-naik sini nih dia. Saya pikir apa yang membuat murai batu ini ketakutan ya. Ternyata dicek ada kucing yang mendekat ke kandang dan mengganggu kandang ya. Nah, jadi sekarang kita akan lihat juga bagaimana kondisi di dalam kandang ini. Udah sampai ke lantai guys. Tuh. Memang gayanya sadis ya. Oke, lanjut lagi. Jadi kita akan cek kondisi di dalam kandang murai batu ini. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kandang. Nah, beberapa menit yang lalu dia mecahkan telurnya di daerah sini. Bentar ya, saya tutup pintunya dulu. Nah, mecahkan telur daerah sini, tapi wah, nyaris tak terlihat lagi. Nah, ini dia ya, kelihatan ya. Ini bukti telurnya ya. Saya nggak salah ya. Tuh. Jadi apakah di dalam glodok ini sudah ada telur juga atau belum? Nah, alhamdulillahnya belum ada ya. Nah, itu di sini kosong juga ya. Kosong ya, bisa dilihat di sini. Jadi untuk sarang ini udah mulai dalam ya. Nah, nggak kayak kemarin agak dangkal. Dan sekarang kita tetap memeriksa keadaan indukan ini. Apakah indukan ini ngelemak atau tidak ya? Karena bisa saja faktor ngelemak si indukan ini buang telur ya. Karena kucing itu ganggunya itu pagi hari dan sekarang udah sore hari. Ya masa lama sekali jedanya gitu kan, stresnya terlalu lama. Ini makanya kita akan coba tahu bisa ditangkap pakai tangan nih. Tapi kelihatannya masih gesit ini. Waduh. Oke, saya ambil alatnya dulu. Oke guys, ini sudah saya dapatkan indukannya. Ini bapakannya nggak saya tangkap karena yang penting itu adalah betinanya dulu. Nah, di sini sudah terlihat tidak begitu ngelemak ya. Tuh. Dadanya merah, nyaris tak ada lemaknya malahan. Ya, nggak seperti murai batu yang lain tadi yang kita tangkap. Tapi yang ini malah tidak ngelemak. Jadi otomatis mau saya lepaskan lagi dan kita mau cari tahu masalahnya di mana. Kita lepas dulu. Nah, paling rencananya ini nanti mau kita tutup saja yang bagian sini ya supaya dia lebih tenang. Bisa saja dikarenakan kandang ini terlalu terbuka ataupun banyaknya aktivitas binatang lain yang ada di kandang ini sehingga menyebabkan murai batu ini merasa terganggu dan merasa tidak nyaman di dalam kandang ini ya. Jadi udah kita sama-sama lihat tadi telur masih oke. Berarti tinggal kita cari masalah yang lain ya.
di mana letak masalahnya. Nah, mungkin ke depan ini akan saya tutup dulu. Kalau misalkan masih terjadi hal yang serupa seperti yang tadi, maka dari itu kita akan lakukan pindah kandang ya, karena mungkin kandang ini tidak nyaman bagi si pasangan murai batu ini ya. Itu adalah salah satu faktor juga mungkin. Jadi mau nggak mau kita harus terus pelajari apa masalah pada murai batu ini ya. Jadi untuk lemah ini udah dipastikan tidak aman ya. Ini bisa jadi kasusnya sama dengan si bala yang jantan bala ya, ada pasangannya yang Aceh. Nah itu kayaknya sama ya, dia dikarenakan kandang juga. Kemarin itu nggak nyaman dengan kandang, setelah kita pindah kandang alhamdulillah si murai tersebut berproduksi dengan nyaman dan sudah mau bertelur di dalam gelodok ya. Biasanya dia buat sarang saja tapi tidak mau ngeram dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada murai batu ini. Oke guys, jadi mungkin segitu saja video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan setidaknya teman-teman mendapatkan informasi dari video ini, dan teman-teman juga bisa belajar dari video ini bahwasanya setiap murai batu itu mempunyai masalah tersendiri dan harus kita selesaikan dengan tepat ya, yaitu dengan cara melihat di mana letak masalahnya. Nah, kalau saya sekarang masih ragunya karena ada aktivitas binatang lain yang ada di sekitar kandang ini ya. Kadang tikus juga lewat dari sini, dia ke ventilasi masuk ke dalam kamar ini ya. Jadi otomatis murai batu ini sangat terganggu gitu ya, merasa tidak nyaman dengan lingkungannya gitu ya. Gitu. Nah mungkin ini juga nanti akan kita tambah sedikit di bagian sini kita tambah ya, mungkin kita tutup kardus saja lah ya biasa, supaya bagian di sini ini tertutup dan murai batu pun merasa nyaman tinggal di daerah sini ya, ataupun membuat sarang di daerah sini. Jadi seperti itu. Oke guys, jadi kandangnya ini sudah kita rombak dan bisa terlihat di sisi kiri kandang ini saya tutup dengan karung ya, dan di atas itu saya impit dengan kardus-kardus bekas ya. Jadi ini sangat hemat sekali, kita tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu sibuk-sibuk mencari alatnya, bahannya ya, cukup menggunakan karung bekas dan kardus bekas ya. Jadi di sini saya jelaskan kenapa saya menggunakan karung dan kardus, itu dikarenakan kardus ini sifatnya dia penahan panas sehingga si murai batu tidak langsung terkena panas, dan juga kalau diinjak dengan hewan-hewan lain itu dia tahan ya, tidak lari-lari, tidak masuk-masuk ataupun maksud saya masuk ke jeruji ya. Kalau seperti karung kan dia masuk ke jeruji, kadang ditiup angin udah terbang-terbang. Nah ini insya Allah kalau kardus ini dia kuat ya. Itu tadi fungsinya ya, peredam panas juga ya. Nah kemudian kok menggunakan karung sampingnya ya, sebenarnya karung kain itu bisa saja ya, kain juga bagus bekas spanduk. Nah karung juga bagus karena karung ini kan sifatnya dia dingin, udara masih bisa masuk walaupun sedikit, jadi dia tidak langsung menutup seperti plastik ya. Kalau seperti plastik itu kan dia langsung menahan angin dan sebagainya ya, tidak ada sirkulasi di dalam plastik tersebut sehingga menyebabkan murai batu kepanasan ataupun kekurangan oksigen. Jadi ini adalah cara sederhana untuk mengatasi murai batu yang stres. Jadi ibaratnya ini sama dengan kalau di sangkar itu di kerodong ya. Jadi dia tertutup dari samping, dari atas, dan dari belakang ya. Nah dan dari luar pun ini masih kelihatan ya, sehingga kalau udara masuk di sini masih bisa gitu ya. Dan sinar matahari masuk pun masih juga bisa dari sini ya.
Ini bekas, ini saya lapis kemarin ya karena udah jebol, jadi hati-hati buat teman-teman juga ya. Tuh. Nah, jadi seperti itulah guys ya, cara mengatasi murai batu yang masih buang telur. Kalau misalkan cara ini masih belum berhasil, ya maka dari itu kita akan lakukan pindah kandang. Atau misalkan masih juga, ya kita harus segera ganti indukan dengan indukan yang masih matang, muda dan seger ya, siap untuk berproduksi. Jadi cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.